Oke, selamat pagi semua, selamat malam ya. Di hari ini bersama dengan saya Alan Christian Santoso yang akan membawa untuk sesi Zoom pada malam hari ini bersama dengan Royal Front Team ya, supaya kita bisa dapat sebuah kesempatan belajar bersama dan punya insight untuk bertumbuh bersama. Harapannya hari ini kita semua yang berada di berbagai kota ya bisa dapat sebuah inspirasi baru dan sebuah terobosan baru bersama dengan Ciputampes Club ya. Dan hari ini saya akan bawakan sebuah topik ya, judulnya Step Up Your Cash Flow Quadrant with CEC. Nah ya, gimana nih kita mau punya sebuah langkah untuk bisa semakin maju ya, terutama hari ini topiknya dengan cash flow quadrant dan bagaimana CEC ini bantu kita. Gak kerasa ya rekan-rekan, hari ini sudah tanggal 15 Desember 2025. Sekitar 16 hari lagi kita sudah pindah tahun ya, masuk 2026. Tidak terasa sudah seperempat abad kita masuk 2020 ya. Udah 25 tahun sejak milenium baru nih ya. Nanti 2026 itu sudah pindah kuarter kedua di abad 21 ini. Jadi ya apa nih yang mau kita lakukan? Nah, dan pertanyaan berikutnya adalah ketika hari ini tinggal 16 hari untuk kita masuk di 2026, kira-kira untuk rekan-rekan ini ya, apakah nanti akan masuk di 2026 dengan semangat yang luar biasa, semangat yang positif, atau masuk 2026 dengan ada downside atau ketakutan nih. Nah, jadi hari ini kita berharap melalui Ciputat Cup ini teman-teman bisa menghadapi 2026 dengan semangat yang luar biasa dan punya opportunity yang luar biasa, sama-sama punya kesuksesan bersama ya. Dan hari ini saya mau ngajak buat teman-teman kita brainstorming bersama ya untuk bicara tentang punya step up nih ya. Gimana CEC ini, saya mau ngajak teman-teman juga diskusi bahwa CEC ini adalah sebuah langkah yang luar biasa untuk bantu Anda dan saya punya langkah lebih tinggi, naik level, terutama di cash flow quadrant ya. Hari ini teman-teman, rekan-rekan sudah pernah tahu cash flow quadrant kah? Ada yang tahu atau belum? Boleh share di kolom chat. Oh, sudah pernah tahu Pak. Sudah tahu belum Pak? Nah, boleh share di kolom chat biar kita sama-sama semangat ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas itu. Di mana CEC ini mau bantu Anda untuk punya sebuah pertumbuhan. Karena program yang baik pastinya akan membantu Anda untuk bertumbuh jadi lebih baik. Sepakat ya? Nah, tapi sebelum kita bicara lebih jauh lagi, bagaimana kita akan melihat CEC ini bantu kita seperti apa, dan bagaimana cash flow quadrant itu untuk diri kita pelajarin, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan juga buat rekan-rekan ya. Apa impian Anda bergabung di CEC? Nah, boleh dong share di kolom chat. Boleh dong bantu share saya di kolom chat buat rekan-rekan. Apa nih? Kira-kira apa impian Anda ketika Anda gabung di CEC? Nah, atau mungkin kalau Pak, saya sudah gabung lama, saya punya impian baru Pak. Boleh share di kolom chat. Saya ingin tahu nih, untuk rekan-rekan yang ikut Zoom pada malam hari ini, punya impian apa yang ingin Anda capai bersama ketika Anda gabung di CEC, atau saat ini di CEC Anda ingin capai apa nih? Nah, boleh dong share kolom chat biar kita bisa semangat ya buat teman-teman, kita bisa sharing karena impian yang dituliskan itu 53% lebih mungkin tercapai. Dan apalagi kalau Anda tuliskan hari ini ya di kolom chat, didoakan bersama ya toh. Nah, biar kita sama-sama doakan. Apa nih impiannya? Nah, boleh nih. Dari Bu Kasana Hongkong, financial freedom dan punya tabungan 1 miliar. Wah, dahsyat untuk Bu Kasana. Yes, 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 yes. Apalagi? Boleh dong share kolom chat. Apa nih impian teman-teman? Supaya kita bisa doakan bersama ya. Karena impian itu adalah dasar Bapak Ibu dari segala sesuatu. Karena seperti katanya almarhum Pak Ciputra, beliau itu hanyalah orang biasa yang digerakkan oleh mimpi Bapak Ibu. Sehingga kalau kita nih ya, orang-orang yang mau belajar sukses seperti Pak Ciputra, ya kita harus belajar. Kita harus bergerak berdasarkan mimpi Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, boleh share dong di kolom chat. Apa impian Anda ketika bergabung di CEC atau saat ini nih ya? Di CEC saya punya impian apa? Atau jangan-jangan Pak, saya sudah lama di CEC kok rasanya impian saya sudah pudar. Jangan ya. Yuk, ayo kita gali lagi. Boleh dong share di kolom chat lagi. Apa impian Anda ketika gabung di CEC? Saya waktu itu pertama kali gabung di CEC, impian saya Bapak Ibu, bahwa waktu itu ya saya kepikiran gimana saya itu bisa keluar dari pekerjaan dan rutinitas saya sebagai kerja kantoran, punya usaha sendiri, punya income yang lebih besar, dan bisa membahagiakan orang tua.
dan bisa memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup saya. Nah, kira-kira kalau rekan-rekan apa nih? Ketika awal gabung CIC, ingat-ingat. Oke, ini ada bantuan lagi, ada sharing lagi nih dari Bu Neneng. Free financial, tabungan hari tua, bisa ibadah ke tanah suci. Wah, luar biasa sekali Bu Neneng. Yes. Ada lagi Bu Titi, financial freedom. Ah, ingin umroh, haji, punya usaha sendiri. Wah, keren, 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 keren. Saya doakan ya buat Bu Kasana, Bu Neneng, Bu Titi, ya, terutama yang nulis-nulis nih, ya, supaya terwujud impiannya sesegera mungkin. Ah, ini juga ada Bu Inca. Impiannya Amin. membangun, amin, Makasih. amin, amin. Membangun tim yang bisa sama-sama punya cuan income minimum 50 juta per bulan. Amin. Yes, yes, yes. Punya tambahan income 50 juta per bulan. Keren. Nah, ini ada Bu Titi, amin. Yes, ya. Saya berharap buat rekan-rekan ya, terutama yang nulis terwujud semua 2026 Amin. semua. Amin ya. Amin. Dan Amin. buat teman-teman Amin. juga, amin. Dan buat teman-teman yang juga ikut Sumpah dan Malam hari ini juga bisa terwujud semua. Yes. Nah, ingin punya tabungan hari tua. Yes. Nah, hari ini kita juga mau belajar teman-teman, topik utamanya kita mau bicara sedikit tentang cash flow quadrant ya. Kenapa? Cash flow quadrant itu menurut saya sebuah konsep, sebuah teori, sebuah modul ya yang sangat baik yang bisa memetakan diri kita maupun keluarga kita, tim kita untuk kita bisa punya step up maju nih dalam kehidupan, terutama dalam finansial ya. Kenapa? Kenapa itu penting? Kita juga pelajari teman-teman. Karena gini, kalau kita lihat nih di sekitaran kita kanan kiri depan belakang ya keluarga, banyak orang itu bekerja keras seumur hidup, tapi uangnya tidak pernah bekerja untuk mereka. Banyak ya, terutama teman-teman yang sudah kerja kantoran ya, full time, ASN mungkin atau yang lain sampai pensiun, mereka pensiun bingung habis itu mau ngapain ya. Karena uang pensiunnya ternyata tidak cukup setelah pensiun. Kalau swasta dapat uang lamsam, tiba-tiba jalan 5 tahun habis. Kalau ASN begitu pensiun nanti ternyata dananya berkurang, cuma gajinya cuma dapat sekian kan gitu ya. Nah, jadi hari ini bagi CEC itu hadir bukan hanya sekedar komunitas untuk Anda, tapi ini adalah jadi kendaraan untuk Anda berpindah kuadran ya. Berpindah kuadran itu maksudnya gimana, Pak? Apa itu kuadran? Nah, bagaimana cash flow kuadran? Nah, jadi saya akan cerita dulu ya. Ada seorang penulis besar, investor besar, seorang trainer juga, namanya Robert T. Kiyosaki. Ya, beliau itu mengemukakan sebuah modul, sebuah uh, sebuah konsep ya, bahwa ada namanya cash flow kuadran, Bapak Ibu. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga biar tahu ya. Jadi orang itu dibagi menjadi 4 tipe ya. Tapi yang besar dulu ada kuadran. Ada kuadran kiri dan kuadran kanan ya. Kuadran kiri dan kuadran kanan yang dibagi masing-masing ada. Jadi ada dua kiri, dua kanan. Dari E, S, B dan I. Nah, apa itu Pak Alan? Di kuadran kiri itu adalah rata-rata itu adalah orang yang masih menggunakan waktunya ditukarkan untuk uang. Waktu sama dengan uang. Sementara di kuadran kanan, uang itu tidak hanya bicara dari pertukaran waktu, ya, kan, tapi ada leverage-nya, ada daya ungkitnya. Nah, itu yang membedakan ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, kita coba diskusi nih. Apa itu kuadran kiri dan kuadran kanan? Ya, yang pertama itu bicara masalah employee, ya. Anda punya pekerjaan, Anda punya job. Nah, biasanya tidak punya leverage, ya, tidak punya leverage dan ini biasanya kalau menurut penelitian ya 5% kekayaan dunia itu dimiliki oleh employee. Nah, 5% kekayaan dunia itu dimiliki employee. Ya. Dan biasanya kalau employee ini apa? Jumlah jam kerja kita itu akan sama dengan jumlah income kita. Ya ini rata-rata karyawan lah ya, yang kerja kantoran, kerja mungkin di informal ya. Pekerjaan-pekerjaan itu banyak employee Bapak Ibu ya, rata-rata employee. Nah, itu yang kuadran kiri yang pertama. Nah, saya pun dulu juga jadi employee Bapak Ibu karena saya menukarkan kerja. Waktu itu saya kerja di kantoran ya employee ya. Artinya apa? Ketika saya contoh saya cuti 1 bulan Bapak Ibu.
kira-kira diizinkan nggak sama perusahaan? Mungkin nggak ya, dipecat. Atau misalnya deh kita tanda kutip memang benar-benar berhenti tutup tidak kerja 1 bulan. Apa yang terjadi? Ya 1 bulan gaji kita tidak kita terima. Bahkan jangan-jangan bisa dipecat Bapak Ibu. Betul ya? Nah, itu perbandingannya. Nah, lalu kuadran kiri Bapak Ibu, yang bawah ada namanya S atau self-employed. Nah, self-employed ini sedikit beda dengan employee, walaupun sama-sama tetap waktu ditukarkan dengan uang, tapi kalau employee itu bekerja punya atasan. Nah, self-employee itu adalah you own a job. Kita memiliki bisnisnya, memiliki pekerjaannya. Nah, dan ini tetap biasanya tanpa leverage, ya, tanpa daya ungkit yang lebih cepat, dan rata-rata 95% populasi dunia itu ternyata self employed Bapak Ibu, ya. Jadi tapi ini tetap sama, jumlah aktif kerja kita determine income, ya. Self employed ini contohnya siapa? Adalah mereka-mereka yang kerja profesional, misalnya dokter, pengacara, agen asuransi, punya toko kelontong yang dijaga sendiri, itu juga self employed Bapak Ibu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya bicara bahwa Pak, saya kan punya toko, tapi kalau dikerjain sendiri ya Anda tetap self employed Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau Anda tidak buka toko, ya income tidak dapat. Betul enggak? Nah, itu kan tetap self employed. Jadi self employed adalah kuncinya adalah kerja sendiri. Kalau enggak kerja nggak dapat duit. Nah, boleh ya. Nah, ini profesional juga sama. Dan ini tetap ya tidak punya leverage. Sehingga apa? Contoh kalau kita punya kemampuan profesional sebagai dokter misalnya. Dokter kalau cuti 1 bulan Bapak Ibu, nggak punya uang Bapak Ibu. Betul ya? Nah, jadi itu walaupun tanda kutip kelihatan keren, sama aja. Termasuk ya kita ngomong lah, misalnya kayak di Ciputra kan ada insuransinya ya. Agent asuransi pada umumnya, banyak teman-teman agent asuransi itu self-employed. Ya. Jadi mereka ya kerja, menukarkan waktu mereka untuk eh, bisnis ya, untuk duit atau untuk income. UMKM kebanyakan self-employed, bukan business owner. Nah, ini ya. Kalau berdasarkan kuadran itu ya, kuadran ini ya, kebanyakan UMKM di Indonesia itu adalah self-employed, bukan business owner. Kenapa? Karena mereka ya kalau nggak buka toko nggak dapat income. Boleh ya? Ini. Nah, terus kita bergeser ke kuadran sebelah ya, di kuadran kanan. Ada namanya yang pertama business owner ya. Business owner itu bukan bicara memiliki bisnis, tapi memiliki sistem Bapak Ibu. Oke ya. Business owner adalah pemilik sistem. Mereka mempunyai sistem untuk menggerakkan ya. Nah, ini yang beda banget. Kalau sebelumnya time untuk money, ini kalau di sini sudah ada business owner itu leverage-nya apa? Ada people ya. Ada tim. People work with you ya, bukan hanya for you tapi with you. Banyak ada tim yang bekerja bersama dengan kita. Nah, tim itu akan bisa menciptakan ya rupiah atau income. Nah, iya. Ketika leverage-nya apa? People. Oke. Dan ini business owner biasanya 95% wealth di dunia itu business owner. Kekayaan di dunia 95% dari business owner, yang punya business owner. Jadi business owner itu sudah tidak tergantung dengan waktu lagi. Contohnya business owner di mana Pak? Bagaimana kita bedakan business owner sama self employed? Coba tes aja. Kalau Anda memang ngomong business owner, tinggalkan pekerjaan Anda, usaha Anda 2 minggu. Masih punya income enggak? Ya, tinggalkan pekerjaan Anda 2 minggu, 1 bulan, ya, income-nya masih ada enggak? Nah, gitu ya. Itu artinya Anda business owner. Kalau Anda bisa tinggalin 2 minggu sampai 1 bulan, tapi income masih dapat, nah itu Anda business owner. Oke? Okay? Jadi ini Anda bisa pikirkan di situ. Nah, itu kuadran kanan yang pertama. Baru nanti kita lompat ke I atau investor ya. Ini yang beda ada apa? Ini you own investment ya. Jadi Anda memiliki investasi ya. Tapi mindsetnya bukan investasi yang tanda investasinya lebih dalam lagi daripada kita bicara hanya sekedar investasi ya. Karena ini sudah berbicara tentang mindsetnya sebagai investor ya. You own your investment ya. Punya leverage-nya apa? Your money works for you ya. Jadi uang, leverage-nya apa? Bukan lagi people tapi uangnya itu loh sudah ada. Leverage-nya punya uang, bekerja untuk Anda. Uang menghasilkan uang. Nah, ya. Dan ini biasanya hanya dimiliki 5% dari populasi dunia, yang benar-benar investor. Nah, yang kadang-kadang kasihan, ya saya bukan ngomong salah ya, kasihan. Banyak teman-teman itu tidak punya pemikiran, merasa bahwa lompat ya
Dari employee langsung lompat full time investor. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Karena di sini kita itu ada proses Bapak Ibu ya. Untuk menjadi investor, menjadi business owner itu ada prosesnya. Hati-hati ketika Anda langsung lompat karena itu bahaya Bapak Ibu. Dan kalau untuk Pak saya itu ujungnya pengen jadi investor. Ingat, untuk jadi investor judulnya aja apa? Leverage-nya apa deh? Mungkinnya apa? Your money works for you. Artinya apa? Punya uangnya dulu Bapak Ibu. Ya kita ngomong fair. Gimana kita mau jadi investor kalau kita nggak punya uang dingin untuk berinvestasi Bapak Ibu? Karena kadang-kadang ada yang tanda kutip ya, Pak saya mau full time jadi investor ya. Saya hari ini dari karyawan. Oke, saya all in Pak. Semua income saya dijadikan buat investasi. Ya kasihan Bapak Ibu hidupnya. Betul nggak sih? Ya artinya benar-benar harus uang dingin. Jangan berhutang juga. Dari hutang diputar jadi investasi. Pasti pasti rugi. Pasti nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Oke, jadi kita harus punya pemikiran yang tepat Bapak Ibu ya. Nah, dan menariknya Bapak Ibu, ternyata di putaran Workshop yang kita sudah join ini adalah kendaraan untuk membantu Anda untuk bergeser Bapak Ibu dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Oke ya. Siapa nih yang mau jadi manusia kuadran kanan? Nah, boleh dong share di kolom chat. Saya Pak mau jadi orang-orang sukses di kuadran kanan. Boleh dong share di kolom chat. Saya Pak. Nah, biar kita lebih semangat. Oke? Jadi ini pasti saya yakin lah. Teman-teman pasti mau nih. Bagaimana kita berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dari yang sebelumnya tiap hari, tiap jam kita harus kerja sampai malam, sampai apa ya. Tapi ternyata nanti kita bekerjanya semaunya kita, sesuai kita. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, mengapa ya kan? Mengapa orang itu sulit pindah kuadran? Nah, orang itu biasanya sulit pindah kuadran itu satu tidak punya kendaraan bisnis yang tepat ya. Banyak orang ketika mau pindah tapi nggak ngerti apa caranya ya. Yang kedua tidak punya mentor dan komunitas sehingga mereka kerja sendiri ya, nggak ngerti arahnya kemana. Yang ketiga mereka takut gagal sendirian, pengen, mau, tapi takut gagal. Sehingga apa? Nggak bisa lompat, Bapak Ibu. Nggak berani memulai. Ya. Dan yang keempat, tidak paham sistem leverage. Ya. Merasa bahwa, ya tanda kutip ya, ini yang kadang-kadang juga menyebabkan banyak orang Indonesia menurut saya juga nggak berani. Contoh nih, mau punya bisnis yang punya sistem, tapi tidak mau punya pegawai yang diajarin pinter. Banyak ya. Nah, ini juga PR. Masalah bagaimana kita bisa jadi business owner kalau kita tidak punya tim karyawan underline-nya kita yang sepintar kita untuk menjalankan bisnis. Ya, tentunya kita akan ikut terus jadi full time kerja di sana karena tidak ada yang sepintar kita. Nah, oke ya. Jadi yang penting adalah leverage-nya Bapak Ibu. Bagaimana kalau Anda mau punya jadi business owner, ya harus punya leverage. People, orang-orang yang bisa menggantikan Anda. Oke. Dan yang kelima, ini kadang-kadang nih, kalau ada pemikiran bahwa mulai bisnis dari nol itu mahal dan berisiko. Takut gagal lagi-lagi. Keluar modalnya mahal, lalu ada risikonya lagi. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi 5 hal ini, luar biasanya kita udah berada di tempat yang tepat ya. CEC ini sangat berperan penting untuk membantu kita jadi pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Karena CEC ini satu memberikan learning ekosistem buat kita. Yang kedua menjadi business mindset builder ya. CEC ini bantu kita bukan hanya jadi tanda kutip ya afiliator CEC, tidak Bapak Ibu ya. Tapi CEC ini membawa kita punya mindset bisnis ya, mindset orang-orang yang membangun. Oke. Yang ketiga, menariknya CEC itu punya community leverage. Jadi punya sebuah komunitas yang bantu kita percepatan gitu. Nah, lalu yang menarik juga ini ada bisnis laboratori ya. Jadi ini tempat Anda untuk mencoba berbisnis Bapak Ibu. Kalau sampai gagal ya, kalau sampai gagal, risikonya masih terukur. Bukan tiba-tiba kayak banyak lah teman-teman ketika buat usaha all in, taruh tabungannya semua, 100 juta, 1 miliar. Ternyata 1 tahun gagal, habis Bapak Ibu. Ya. Jadi CEC ini adalah sebuah kendaraan yang sangat baik untuk kita bisa mencoba. Nah, terutama lewat program affiliate CEC yang Bapak Ibu juga ikutin.
affiliate CEC ya, ini bukan hanya bicara masalah dapat income, tapi ini adalah program untuk membantu Anda menjadi business owner. Ya, affiliate CEC itu adalah program pelatihan, program yang disusun untuk membantu Anda jadi business owner. Itu betul Bapak Ibu. Karena sedikit sharing buat rekan-rekan ya. Kemarin kan banyak lah tahu saya dulu juga kuliahnya di Univ Ciputra. Dan Univ Ciputra itu memang adalah sebuah kampus yang dibentuk supaya kita bisa belajar jadi entrepreneur. Nah, semester 1, di kuliah semester 1, semua mahasiswa wajib ada ambil mata kuliah namanya entrepreneurship 1. Entrepreneurship 1, jurusan apapun ya, mau jurusan masak, jurusan IT, jurusan finance, accounting, semuanya wajib. Nah, kegiatannya apa di entrepreneurship 1? Bahasa kerennya personal selling atau personal branding. Kegiatannya apa? Nyeles Bapak Ibu. Ya, jadi kita disiapkan oleh Ciputra beberapa vendor perusahaan yang mana kita bisa memilih dan dipaksa untuk jualan produk mereka, Bapak Ibu. Dan selama 1 semester, kita itu dinilai bagaimana caranya kita berjualan, strateginya, kemudian hasil penjualannya, ya, sembari dipantau, sembari kita belajar cara komunikasi, bangun jejaring, mengumpulkan modal. Nah, karena apa? Karena berikutnya next step-nya kita buka usaha sendiri. Jadi itu adalah program yang menurut saya sih, saya pribadi dipaksa tuh untuk belajar jualan Bapak Ibu, mengenali bisnis dan cara jualannya. Nah, CEC, saya lihat ini program affiliate ini mirip Bapak Ibu seperti sana. Karena kan Ciputra menyediakan sebuah program yang Anda bisa pakai untuk belajar nih, jualan membangun bisnis. Tapi punya sistem. Beda kalau tadi kita ngomong hanya di Ciputra University itu bicaranya adalah selling atau personal selling. Di sini sekaligus kita belajar tidak hanya selling, tapi belajar membangun sistem, membangun bisnis ya. Jadi ini sebuah laboratorium yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana nih? Kita harus punya mindset ya. Kenapa kadang-kadang kita ragu, teman? Ya, ragu, Pak, saya itu kalau nawari orang CEC itu agak-agak trauma, Pak. Nanti saya dibilang, wah, ujung-ujungnya jualan asuransi. Ujung-ujungnya saya misalnya dijeburin ke tempat suruh bayar, ya kan? Ujung-ujungnya wah MLM ini ternyata orang ngajak orang gitu ya. Nah, akhirnya muncul apa? Teman-teman banyak hari ini ada beberapa saya tahu itu punya mental block bahwa aku jadi takut nawarin orang, nawarin teman, nawarin saudara. Aku takut nanti ya istilahnya quote unquote ya di ejek-ejek gitu ya, diejek gitu ya. Wah, itu banyak ya. Padahal teman-teman, coba lihat sebuah perspektif yang sangat luar biasa. Bahwa Ciputra Bus ini adalah kendaraan untuk bantu orang berpindah kuadran, Bapak Ibu. Dan tidak ada orang kaya ya yang benar-benar sukses dan kaya raya itu di kuadran kiri, Bapak Ibu. Semua orang sukses dan kaya raya itu di kuadran kanan. Oke? Nah, program CEC ini membantu Anda untuk berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Nah, bagaimana CEC bantu kita? Nah, ini tahap pertama dulu nih. Yang buat teman-teman yang pertama dari orang-orang yang employee dan self-employee nih, yang menukarkan waktu untuk uang. Nah, tahap pertama kita ngomong fair, butuh income tambahan. Ya, kenapa? Karena untuk jadi business owner dan untuk menjadi investor pasti butuh modal. Nah, dan ya kalau kita bicara konspirasi ya, dari dulu kan katanya kan di setting ya, bahwa income gaji itu di set supaya cukup untuk kebutuhan, tapi tidak cukup untuk mengejar mimpi. Nah, oleh karena itu, untuk mengejar mimpi, Bapak Ibu butuh income tambahan. Nah, keluar effort lebih dong, Pak. Keluar waktu lagi dong. Sama aja dong kayak self-employee. Kita kerja sendiri, dapat tukarkan waktu dengan uang. Memang, di awal-awal ketika Bapak Ibu bergabung di CEC, Anda akan jadi self-employee dulu. Yuk, punya mindset nambah income. Ya. Tapi menariknya, Bapak Ibu bisa memulai ya nambah income, tidak perlu punya produk sendiri. Karena kalau punya produk sendiri ya kadang-kadang kan harus R&D dulu, harus ngecek dulu ya. Belum tentu semua orang butuh. Yang kedua, tidak perlu ngurusin legal dan sistemnya. Ya, ini kadang-kadang PR. Banyak teman-teman ketika membangun usaha, ya terutama ya bangun bisnis dulu, ternyata legalnya tidak sesuai.
ternyata malah zonk Bapak Ibu, malah kena denda, kena pidana, kena sesuatu yang aneh-aneh lah. Nah, jadi ini membantu sekali dan enaknya juga tidak perlu bangun sistem Bapak Ibu. Membangun sistem IT terutama ya, itu mahal Bapak Ibu ya. Kalau Anda punya sistem supaya bisnis Anda bisa terakses di mana-mana, itu jujur bangunnya mahal ya. Makanya ini udah dibuatkan enak banget. Dan yang ketiga ya ini enaknya ya tinggal pakai sistem CEC yang sudah ada, sudah disusunkan sebuah sistem yang sangat-sangat baik. Sampai sekarang pun saya melihat bahwa CEC ini one of the best ya. Kalau Anda mau bandingkan dengan teman-teman lain yang ada program affiliate-nya, CEC ini salah satu yang one of the best saya bicara sampaikan. Anda coba bedah deh. Saya kemarin sempat ditawari Bapak Ibu ya, gini-gini dapat banyak penawaran Bapak Ibu dari tempat lain ya. Dari perusahaan-perusahaan lain tuh juga sempat ditawarin. Ada perusahaan lain tuh mau bikin sistem yang mirip-mirip kayak CEC tapi jauh lah. Tidak ngomongin fokusnya hanya tanda kutip di affiliate asuransi. Kalau saya ngomong ya semua program ada plus dan minusnya. Cuma jujur ketika bicara sistem ternyata meminta persistensi 85%. Kalau tidak mencapai 85%, komisi di hold. Wah, jujur Bapak Ibu itu bahaya. Kadang-kadang kita nggak dikasih tahu ya, melihat bahwa di luar sana rumput tetangga itu lebih hijau. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau Anda coba bedah lebih dalam, coba aja bedah lebih dalam ya. Ciputan Peskap saya berani sampaikan bahwa ini adalah secara sistem ya, one of the best ya. Jadi kita bisa sama-sama nih belajar ya. Nah, dan luar biasanya Bapak Ibu, CEC ini membantu orang biasa punya income di luar income utama. Apakah ada yang salah kita mengajak orang untuk mereka bisa punya income tambahan? Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Betul ya? Nah, tinggal mereka cocok atau enggak silahkan. Tapi luar biasanya di CEC Bapak Ibu, dibandingkan Bapak Ibu, quote unquote ya, diajak misalnya nih, self employee, modal usaha dulu dan lain-lain. Ya, kalau rugi, kasihan Bapak Ibu uangnya hilang. Menariknya di Ciputra, kalau gagal pun masih untung. Kenapa? Kan modalnya nabung Bapak Ibu, ya. Asik ya. Kalau pakai citra diri ya terjelek apa sih 800.000 Bapak Ibu. Itu nothing ya. Untuk potensinya itu nothing. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Lalu masuk tahap kedua Bapak Ibu, ya. Tahap kedua itu bicara mulai nih dari kita bergerak. Dari self employee dari S ke B, ke business owner. Nah, ini ya. Awalnya memang kita sebagai afiliator atau affiliate CEC, kita mulai dari self employee. Nah, tapi kita bisa moving nih dari self employee jadi business owner di CEC juga. Nah, gimana caranya ketika Anda naik jadi leader? Kalau Anda jadi leader di CEC, itu Anda belajar dari business owner ya. Saat Anda tidak hanya bicara ngomong affiliate biasa, Anda mulai bangun jaringan, bangun tim, edukasi tim Anda, membentuk tim supaya mereka sepintar Anda ya. Itu Anda mulai bangun bisnis Bapak Ibu. Sistemnya sudah disiapin, tinggal kita mau ngikutin atau enggak ya. Maka Anda akan punya income dari leverage ya. Leverage-nya apa? Tadi kayak business owner kan. Kuncinya business owner itu apa? Ada tim yang bekerja bersama dengan Anda yang sama-sama menghasilkan income. Artinya apa? Ketika Anda tinggal, income tetap jalan. Nah, asik loh. Nah, CEC ini memang jadi sebuah laboratori, Bapak Ibu, untuk membantu Anda step awal bagaimana kita bergeser dari self employee jadi business owner juga. Oke. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh business owner. Business owner itu ngapain kegiatannya? Bangun sistem, bangun people untuk mereka sepintar si business owner supaya business owner yang beneran bisa tinggalkan, bisa delegasikan pekerjaannya kepada timnya yang sudah pintar. Kan itu business owner. Nah, ini sudah masuk jadi bisnis kuadran. Kenapa? Kenapa kok saya bicara ketika Anda jadi leader CEC, ini sudah masuk kuadran B, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu, income-nya tidak hanya dari usaha sendiri. Anda tidak referensi orang pun dapat income, karena Anda sudah pinterin orang. Ada sistemnya, betul ya? Sistemnya kan sudah dari Ciputra udah siapin nih, hitung-hitungannya semuanya sudah disiapin. Plus ada duplikasi, ya. Artinya bisnisnya bisa growth. Kalau Anda tinggal bisnisnya bisa growth, nah itu pasti Anda bisnis owner Bapak Ibu. Ini yang saya juga rasakan Bapak Ibu. Kemarin bulan Mei, saya itu ternyata terkena demam berdarah. Mei 2025 kemarin, saya itu nggak sadar di minggu terakhir bulan Mei,
kok rasanya tiba-tiba habis ketemu sama Bu Listi di Surabaya, tiba-tiba demam parah. Nah, ini saya pikir paling masuk angin ini, ya kan? Ternyata di 1 hari kok 2 hari nggak sembuh, 2 hari tidak sembuh, 3 hari kok enakan, hari keempat kok tambah sakit, hari kelima kok tambah sakit, masuk rumah sakit ternyata demam berdarah. Ya, akhirnya saya diopnam kurang lebih 6 hari tambahan. Jadi saya tidak ngerjakan CEC itu kurang lebih 11 hari bahkan 2 minggu, Bapak Ibu, kurang lebih 2 minggu. Tapi luar biasanya di bulan Mei, Bapak Ibu, income saya dibandingkan April naik. Artinya apa? Ini bisnis owner, Bapak Ibu. Ya, karena ada sistem jalan, ada duplikasi jalan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat positif ya, Bapak Ibu. Belajar nih. Ya. Lalu kita masuk tahap 3 nih. Nah, ini mulai bergeser nanti ya. Proses nih dari business owner jadi punya investor mindset. Nah, saya nggak bicara dulu jadi investor full ya. Kita mau belajar dulu nanti lewat CEC ini dengan affiliate-nya, dengan Anda jadi leader, Anda belajar business owner. Investor itu bicara mindset, Bapak Ibu. Jadi bertahap ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mulai belajar nih dari hasil affiliate-nya, bukan untuk foya-foya. Saya suka dengan Ciputat Cup ini kenapa Bapak Ibu? Tadi banyak orang yang men-sharekan tentang Pak pinginnya impiannya financial freedom. Apa financial freedom definisi Anda? Saya banyak lihat program di luar sana mengemukakan bahwa financial freedom itu kekayaan, bisa beli apa yang dia mau, bisa beli nunjukkan saya balas dendam. Dulu saya hina-hina nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Itu banyak yang digembar-gemborkan seperti itu, bicara financial freedom. Tapi CEC ini beda Bapak Ibu. Di EEM pertama, di CEC ini Bapak Ibu, itu dijelaskan apa financial freedom yang ingin ditekankan dari Ciputat Cup ini buat kita. Bahwa financial freedom itu bicara misalnya kebebasan atas rasa khawatir akan hari esok. Dan bagaimana kita bisa mempunyai waktu lebih nantinya untuk membantu orang lebih banyak lagi. Menurut saya itu sangat wow Bapak Ibu. Karena hari ini banyak orang bicara tentang financial freedom hanya bicara tentang diri sendiri, kekayaan, flexing. Tapi di CEC ini beda Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya lebih realistis Bapak Ibu. Dan lebih manusiawi. Makanya saya lihat CEC ini jadi sesuatu kendaraan yang sangat positif dan vibe-nya positif Bapak Ibu. Ya. Nah, dari gimana Anda ketika jadi business owner jadi punya investor mindset, dari hasil affiliate Anda, yuk belajar. Mulai kan diajari ada beberapa kelas, belajar untuk cash flow-nya diatur, belajar kelola income lebih, ya. Income-nya jangan dihabiskan, income-nya dipakai untuk mulai belajar berbisnis atau belajar upgrade diri, ya. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, yang benar-benar untuk wujudkan impian, di setting Bapak Ibu, ya. Dan income-nya kan dikelola lagi untuk nabung, ya. Lalu belajar reinvest. Nah, belajar juga reinvest. Di sini ada beberapa programnya juga. Lalu menarik juga dari ini Anda juga mulai membangun akses jejaring entrepreneur dan investor. Dan satu yang penting Bapak Ibu, ya, memulai investor mindset dengan produk kita dan ciri khas. Ini menurut saya luar biasa. Karena hari ini Bapak Ibu banyak orang berbicara bahwa investor itu taruh uang di saham hari ini 1 juta, besok jadi 10 juta. Orang berpikir seperti itu investor. Padahal kayak contoh kita bicara Warren Buffett Bapak Ibu, yang selalu diagung-agungkan sebagai one of the best investor in the world. Betul ya? Nah, tapi beliau Bapak Ibu, beliau itu memulai investasi dari usia 14 tahun. Baru punya 1 juta dolar pertama, kalau nggak salah ya, kurang lebih di usia 40, hampir 50 kalau nggak salah. Jadi beliau itu investasi 30 tahun lebih, baru punya 1 juta dolar pertama. Tapi compounding. Nah, itu langsung lompat, baru jadi orang terkaya di dunia itu kalau nggak salah usia 80-an, Bapak Ibu. Jadi ada kekuatan compounding, Bapak Ibu. Nah, ini yang diajarkan oleh cara investasi yang benar, diajarkan oleh Cipta dan Cilisa, Bapak Ibu. Ya, bahwa kita itu bicara masalah konsisten. Bicara investasi itu masalah belajar bagaimana kita konsisten melihat, membaca produk, membaca investasi, ya. Tapi yang penting satu, kebiasaannya, habitnya untuk menyisikan, untuk komited terhadap sesuatu itu investor, Bapak. Ya. Jadi ini yang menurut saya sih bagus banget ya, bahwa dari awal syaratnya masuk di Ciputat Cup ini Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu itu dipaksa untuk belajar dari investor. Kalau ikut Cipta dan Cilisa, ya. Karena menurut saya sih luar biasa ya.
Karena hari ini banyak di luaran sana, orang-orang itu bicara masalah tanda kutip ngomong investasi dan lain-lain, ternyata zong. Ujung-ujungnya ngomongnya investasi besar dan lain-lain, ternyata zong. Ya kan? Tapi menariknya di Ciputra itu diberikan sebuah jaminan, kita sambil belajar, dan diarahkan jadi business owner, supaya nantinya bisa lebih besar lagi. So, Anda harus bersyukur bahwa kita nih udah gabung di CEC. Nah, so saya mau simpulkan, pentingnya ya, kenapa kita cash flow kuadran? Ya, cash flow kuadran itu menurut saya tidak hanya bicara masalah bagaimana kita pindah dari kiri ke kanan, tapi bicara masalah apa itu kunci sukses. Bagaimana kunci kita bisa menjadi orang yang sejahtera. Ternyata kuncinya adalah leverage, Bapak Ibu. Daya ungkit. Nah, kalau Anda sebagai employee, sebagai self-employee, kita itu belum punya daya ungkit, ya, yang membuat kita itu bisa meninggalkan pekerjaan kita dan tetap tenang. Jadi kuncinya ketika kita menjadi kuadran kanan adalah mempunyai leverage atau daya ungkit. Dan di CEC ini kita akan belajar untuk menciptakan daya ungkit. Ya, ya paling sederhana deh, Anda gabung di CEC, Anda bantu 3 orang Bapak Ibu untuk mereka bisa punya kesempatan gabung di Ciputra, ya kan? Masing-masing 3 orang ini Anda pinterin, Anda ajarin edukasi, nah supaya mereka masing-masing juga bantu 3 orang. Sistem berjalan Bapak Ibu. Kan itu sebenarnya kuncinya. Anda bantu 3 orang, Anda pinterin mereka supaya masing-masing bisa ngajak 3 orang. Biarkan mereka juga ngajarin 3 orang yang mereka ajak supaya pinter. Sistem berjalan. Dan kita, Anda dan saya, fokus dengan edukasi dan leadership-nya. Untuk managing, manajemen, ya. Lalu mengedukasi. Harusnya fokusnya di sana, Bapak Ibu. Ya. Tapi kembali lagi, Pak, tapi kan saya mau ngajak 3 orang kok proses, belum ketemu, dan lain. Semua ada prosesnya, Bapak Ibu. Ya, CEC ini bukanlah program untuk kaya instan, ya. Tidak ada program untuk kaya instan, ya. Kalau rata-rata yang bikin program kaya instan itu programnya scam, ya. Nah, jadi di sini adalah prosesnya yang kita juga harus ikutin, Bapak Ibu. Tapi satu yang saya luar biasa, ketika Anda menjalani prosesnya ini, Bapak Ibu, selain Anda bertumbuh mindset minimal satu, Bapak Ibu, Anda punya sebuah kepastian di ujung tahun kontrak polis Anda punya modal sekian. Udah pasti. Enak toh? Jadi kita sambil berproses, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Tapi uang sekolah Anda yang jadi harusnya jadi risiko kalau Anda berbisnis tempat lain, itu uang sekolah Anda ketika Anda sudah selesai kontrak polisnya, punya modal pasti, punya uang pasti, kan enak. Betul ya? Itu loh yang membedakan program ini dengan pembelajaran di tempat lain. Nah, jadi ya tadi ya, CEC ini bukan janji kaya instan ya. CEC ini adalah kendaraan berpikir dan bertindak sebagai entrepreneur sejati, Bang. Oke. Jadi ini kendaraan. So, jangan pernah takut, malu untuk cerita tentang Ciputra Masker. Atau misalnya, Pak, saya malu Pak, cerita CEC itu ada asuransi. Jangan malu Bapak Ibu. Asuransi itu membantu ribuan orang, jutaan orang Bapak Ibu. Justru banyak orang yang hari ini jatuh miskin karena nggak punya asuransi. Contoh, bayangkan, berapa juta orang Indonesia yang sangat terbantu ketika sudah punya BPJS dibuat. Ya, berapa juta orang, walaupun ya BPJS itu masih tanda kutip ya, banyak yang kekurangan wajar lah, ya kan. Tapi berapa juta orang yang terbantu karena BPJS? Ya, sama dengan asuransi, Bapak Ibu. Berapa juta orang sudah terbantu dengan asuransi. Mungkin ada orang yang punya stigma negatif dan kekalahan itu mungkin satu, karena tadi mereka ambil isu asuransi tapi nggak diajari punya investor mindset. Nah, CEC ini satu paket yang lengkap. Kita diajari jadi business owner, bahkan diajari punya investor mindset. Belajar, ngerti produknya, ngerti apa yang kita lakukan. Boleh ya? Nah, so hari ini Bapak Ibu saya selalu encourage buat Bapak Ibu, yuk manfaatkan program affiliate member CEC. Tapi satu yang saya cerita, affiliate member CEC ini bukan tujuan akhir kok, ya. Kita punya goals, visinya Pak Ciputra membantu Anda dan saya menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Ya, ini affiliate CEC ini ada kendaraan untuk mempercepat ke sana. Dan saya yakin affiliate CEC ini sangat baik kok. Kita mau ngajak orang untuk jadi orang sukses, apa yang salah? Gitu ya. Yang kedua, affiliate CEC ini menjadi tangga pertama untuk Anda keluar dari jebakan waktu. Jebakan Anda harus
waktu itu ditukar dengan uang. Sama seperti saya, waktu itu saya kerja kantoran, ya nggak pakai lembur lagi ya, kerja sampai malam lagi. Kadang-kadang pulang jam 10, jam 12 malam nggak dibayar lemburannya. Tapi ketika saya gabung di JEC, ini jadi sebuah, saya punya keberanian yang beda Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan resign, kenapa? Benar-benar berani memutuskan resign di usia saya berapa ya waktu itu tadi? Usia 28. Padahal usia 26 saya punya target, usia 26 saya resign dari kantor. Tapi nggak berani Bapak Ibu. Kenapa? Nggak punya pegangan. Masih takut mau buka usaha. Tapi ketika saya usia 28, saya masuk di CEC, ya kan? Ternyata ini jadi tangga awal, saya keluar dari jebakan atau jebakan waktu itu loh, ya. Time trap itu loh. Yang ketiga, ini adalah cara aman untuk Anda dan saya belajar bisnis, belajar sistem, belajar leadership. Aman, Bapak Ibu ya. Dan murah, ya kan? Kenapa? Nabung, Bapak Ibu. Ya, jadi so easy, Bapak Ibu. Tinggal pertanyaannya, Anda mau atau enggak? Berani atau enggak? Dan pertanyaan terakhir buat rekan-rekan semua, maukah Anda belajar pindah kuadran bersama dengan orang yang satu visi dengan Anda? Atau Anda masih tetap ingin stay di kuadran E atau S yang Anda miliki sekarang? Mau nggak Bapak Ibu belajar pindah kuadran bareng-bareng? Yuk kita jadi business owner bersama dengan Ciputra. Yang mau boleh share dong di kolom chat. Yes. Biar kita tahu ya, siapa nih yang mau benar-benar belajar bareng-bareng jadi business owner. Ya, business owner itu tidak hanya bicara tadi ya, bicara masalah punya bisnisnya. Belum tentu Bapak Ibu. Business owner itu kita bicara bagaimana kita punya mindsetnya dulu, menciptakan sistem, punya sistem, ya, own system kan tadi ya, dan punya tim yang bekerja dengan kita. So, yuk sama-sama kita jadi business owner bersama dengan Ciputra. Nah, so what next Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Saya undang buat Bapak Ibu, yuk kita pastikan sama-sama kejar Bapak Ibu untuk Anda ya. 2025 tinggal 15 hari, 16 hari. Ini bukan adalah sisa-sisa waktu Bapak Ibu. Tapi ini adalah waktu berharga yang Anda bisa gunakan untuk benar-benar ngebut di akhir tahun Bapak Ibu. Karena di akhir tahun biasanya orang sudah tanda kutip ya, libur-liburan dan lain. Tapi bayangkan ketika Anda mencuri waktu, ketika orang lain sudah leha-leha, hasilnya pasti besar. So, yuk sama-sama kita kejar ya. Buat teman-teman, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, besok kita akan ada kelas Bapak Ibu untuk RC Team jam 4 WIB online atau jam 15.30 offline di CW ya. Surabaya, itu ada kelas namanya Power Call bersama dengan Pak Willy ya. Itu ada kelas khusus yang saya request untuk Anda diajarin caranya presentasi call, closing, follow up lewat telepon. Jadi manfaatkan Bapak Ibu, karena hari ini banyak teman-teman, Pak aku punya database, aku ngundang ke acara EOS, kok nggak closing-closing ya Pak, kok nggak bisa datang masalahnya. Nah oleh karena itu yuk perlengkapi diri Anda, bisa cerita, punya keberanian, how to-nya, bisa telepon, jelasin closing Bapak Ibu. Nah, besok belajar ya. Bisa datang kalau mau langsung hands on, ya nanti ada saya di Mall Ciputra Surabaya, ikut jam setengah 4, supaya nanti kita kasih prolog dulu buat teman-teman bisa memulai. Jam 4 kita mulai Zoom, ya. Nanti atau teman-teman yang di kota-kota lain bisa ikut Zoom bareng ya, jam 4 WIB. Ya, silakan diikutin. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saya ingatkan lagi, kalau Anda mau kejar ke Cirebon, itu harus ikut kelas 5M yang diadakan setiap hari Kamis. Kalau Anda sudah 3 kali bronze, tapi tidak pernah ikut kelas 5M, Anda tidak qualified Bapak Ibu. Ya, Pak, kelas 5M itu yang gimana Pak berarti? Nah, ikutlah kelas hari Kamis, Anda ikut 4 judul berbeda. Ya, itu Anda akan ikut kelas 5M. Oke? Jadi ikutin Bapak Ibu ya. Nah, so yuk sama-sama kita kejar target kita ya. Start with me and be a success virus Bapak Ibu. Go 1 2 3, 1 kali konsultasi, 2 kali minimal ikut training tiap bulan dan minimal closing 3 tiap bulan. Sama-sama kita go Cirebon dan sama-sama kita go Shanghai. Semangat buat Bapak Ibu semua. Semoga hari ini kita dapat sebuah inspirasi dan manfaat. Sama-sama kita sukses bersama di Ciputra Ambas Club, dan untuk rekan-rekan kita bisa punya mimpi yang lebih besar dan wujudkan mimpi kita di 2026 bersama dengan Ciputra Ambas Club. Selamat malam semua.